sekarang saya sampaikan, layar saya kelihatan, mudah-mudahan saya usahakan cepat ya, nggak akan banyak yang saya jelaskan. Ini adalah bagian pertama ya, dari penjelasan tentang perancangan dan pengembangan perangkat lunak WebJS. Ya, kalau di judulnya ini adalah design development of WebJS software. Jadi WebJS di sini tidak hanya terkait dengan bagaimana membangun sebuah web dalam sisi dalam artian halaman web, gitu, tapi juga termasuk back-end-nya. Jadi kalau kalian membuat aplikasi klien, ya misalnya kalian bikin aplikasi Gojek, ya, Gojek itu mungkin kalian mikirnya oh bukan WebJS, padahal di situ ternyata ada analisis web karena datanya disimpan di web dan seterusnya. Nah ini termasuk dengan hal-hal semacam itu. Jadi nanti ada 5 bagian, sorry. Bagian pertama analisis kebutuhan, bagian kedua nanti adalah mengenai perancangan aplikasi, bagian ketiga nanti mengenai UI dan UX atau prototyping, bagian keempat nanti tentang SDLC, Software Development Life Cycle, dan bagian kelima nanti adalah mengenai mengenai software testing, apa itu pengujian perangkat lunak dan kenapa kita harus membuat sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Apa itu berkualitas, ukurannya apa saja. Nah, sehingga dari 5 bagian ini yang saya sampaikan dalam 3 minggu terakhir, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang nanti dibutuhkan ketika lulus. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang analisis kebutuhan pengembangan software JS. Kenapa dalam JS itu kita juga perlu belajar mengenai hal ini. Ketika kita punya ide, ya kita punya pengetahuan tentang analisis spasial. Kalian paham bahwa oh data Twitter itu mengandung data spasial, jadi saya bisa analisis dari situ. Nah, kemudian oh ternyata data tracking dari sebuah perusahaan, misalnya ada perusahaan yang memasang GPS di mobil sewaan misalnya, itu ternyata bisa memberikan banyak informasi tentang penyewa mobil, misalnya kebiasaannya dan lain sebagainya. Nah, kalian punya ide semacam itu, kemudian kalian pengen tuangkan dalam bentuk sebuah perangkat lunak, maka kalian perlu mengkaji terlebih dahulu analisis kebutuhannya. Nah, ini yang kita pelajari minggu ini. Nah, kemudian saya akan bahas juga secara singkat mengenai apa itu kualitas perangkat lunak. Kenapa ketika kita buat perangkat lunak itu tidak asal, wah saya bikin ada permintaan dari si A, si B misalnya mengenai saya butuh membuat sebuah software, sebuah WebJS yang menampilkan peta masjid di kampung saya misalnya. Nah, itu kalau hanya sekedar peta di kampung mungkin tidak butuh analisis kebutuhan desain macam-macam. Tapi kalau misalnya nanti sudah berurusan dengan proyek yang nilainya ratusan bahkan mungkin miliaran, ya mungkin kalian tidak bisa lagi membuat langsung coding pokoknya nyemplung jadi. Kalian harus juga membuat sebuah analisis agar software yang kalian bikin ya dalam hal ini WebJS itu punya kualitas. Kemudian kita akan bahas mengenai FR dan NFR yang saya masukkan di tugas kalian. Saya minta kalian bikin functional requirement dan non-functional requirement. Ya, penjelasan apa itu FR, apa itu NFR, nanti saya akan sampaikan. Kemudian gimana cara bikinnya. Kemudian terakhir nanti saya juga akan membahas mengenai metode-metode analisis ya, brainstorming yang bisa kalian pakai kalau misalnya nanti kalian diminta untuk bikin aplikasi WebJS. Ya, oke. Jadi yang pertama tentang bagaimana tahapan implementasi JS. Kita tahu kalian sudah belajar mengenai JS, kalian sudah belajar mungkin mengenai SIG terapan ya, bahwa JS itu bisa diterapkan di mana saja. 80% data yang ada di seluruh dunia adalah data spasial. Kemarin saya baru wawancara kedua di satu lamaran saya untuk S3 di salah satu kampus di Eropa. Yang diujikan itu adalah tentang bagaimana menganalisis data yang tadi saya ceritakan tentang tracking. Ya, ada sebuah perusahaan, kemudian perusahaannya memiliki data GPS. Nah, apa yang kamu bisa simpulkan dari situ? Ya, jadi benar-benar kita pengen mengimplementasikan bagaimana JS itu diterapkan di sebuah kasus misalnya. Kalian punya kasus tertentu, ada perusahaan Coca-Cola, bikinkan saya WebJS untuk monitoring truk Coca-Cola misalnya, distribusinya seperti apa yang paling efisien. Truk sampah misalnya dia harus berhenti di mana dan kapan. Kemudian bikinkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk keperluan pariwisata. Nah, ini adalah ide-ide yang tentang GIS. Maka gimana mengimplementasikannya? Yang pertama menurut Aronoff adalah raising awareness. Kalau kalian nanti KKN sampai ke sebuah desa misalnya, kemudian
mungkin penduduk desa itu tidak sadar apa itu JS, maka yang pertama kalian perlu sampaikan itu adalah tentang konsep dari analisis JS. Apakah harus seperti kuliah? Enggak juga. Kita bisa memahamkan pentingnya data spasial itu secara umum. Misalnya, Pak, Bapak kalau ke sekolah, ngantar anaknya sekolah itu kan lewat jalan ini ya. Alasannya kenapa? Apakah itu karena jalurnya lebih pendek? Apakah karena jalannya lebih bagus? Nah, apa yang bisa ditingkatkan dari situ? Nah, itu juga adalah sebuah analisis JS. Hal-hal sederhana yang terkait dengan lokasi itu bisa kita tarik, ya kalau kalian kreatif, bisa kalian tarik ke analisis JS. Baru kemudian kita, nah kedua ini, ya, membuat sebuah sistem requirement. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana membangun sebuah kebutuhan sistem. Oh, ternyata kita sudah memberikan pemahaman mengenai JS kepada orang yang minta, ke klien yang minta ke kita. Maka kemudian kita melakukan analisis untuk kebutuhan pengguna yang nanti saya akan sampaikan detailnya, dan kita lakukan evaluasi seandainya nanti dari beberapa desain yang kita buat ternyata pengguna kemudian oh ternyata cocoknya seperti ini. Nah, ini juga nanti kita sebut sebagai sistem requirement. Kemudian justifikasi dan implementasi. Jadi begitu sudah selesai kita melalui tahap untuk pembangunan aplikasi, maka disinilah kita lakukan pembangunan aplikasinya. Kemudian kita lakukan istilahnya adalah deployment. Ya, kita pasang sistemnya, misalnya kalau web berarti kita pasang di server, dan kemudian kita mulai ya JS tersebut, baru kemudian sistemnya berjalan. Ya, ini sebenarnya kalau dari sisi JS itu tidak hanya untuk sistem ya, tapi juga untuk semuanya, untuk segala hal yang terkait dengan JS secara umum meskipun nggak ada softwarenya. Nah, ini sebenarnya adalah proses yang berulang. Begitu sistemnya selesai, kita tetap perlu analisis requirement lagi. Nah, nanti kalau untuk proyek yang besar, biasanya begitu proyeknya selesai menghasilkan satu prototip dan kemudian sebelum dipasang, ya sebelum dipasang itu nanti ada yang namanya iterasi. Ada namanya iterasi. Jadi iterasi pertama misalnya udah sampai jadi beberapa fungsinya, maka kemudian kita lakukan uji pengguna, user acceptability test, apa ya, UAT, user acceptance test, sorry. Nah, sehingga setelah dites kemudian ternyata ada beberapa yang belum sesuai, ya kita ulang lagi. Nah, itu yang disebut dengan nama agile. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, mengapa kita perlu analisis kebutuhan? Karena sudut pandang orang yang mendesain sistem, sudut pandang orang yang mengimplementasikan itu seringkali berbeda dengan sudut pandang pengguna yang meminta. Ini kartun yang cukup terkenal tentang project management, ya software management. User mintanya itu adalah sebuah produk seperti ini. Ada gantungan kunci, ada gantungan, kemudian ada ayunan, ya ayunannya susun 3. Nah, ini yang diminta oleh user. Ya, Mas, saya tolong dibuatkan sebuah WebGIS yang bisa melakukan ini misalnya. Ini yang disampaikan oleh user. Nah, ternyata project leader-nya, misalnya kalian menjadi leader, kalian S1, memahaminya seperti ini. Setelah itu didesainlah seperti ini. Programmernya nulisnya seperti ini, ya testernya ya setelah jadi kan, kemudian ada yang namanya versi beta, betanya diuji, betanya seperti ini yang diterima. Konsultannya mendeskripsikan seperti ini, wah pokoknya ini bagus sekali, itu ada ayunan, ada seperti ini. Dokumentasi sistemnya nggak ada catatan tentang pembangunan, nggak ada catatan tentang sistem yang diinginkan, jadi udah hilang. Yang dipasang hanya satu seperti ini. Customer-nya diminta untuk bayar sebesar ini, ya, sekitar 5 miliar misalnya. Tidak ada dukungan pasca pemasangan, dan kemudian pemasarannya seperti ini, iSwing. Ya. Ternyata yang dibutuhkan oleh pengguna, nggak usah macam-macam, hanya seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang menggambarkan kenapa kita butuh perancangan di bagian awal. Kenapa kita perlu menghubungkan antara deskripsi yang disampaikan oleh pengguna di sini dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Karena seringkali pengguna bilang, wah saya butuh seperti ini. Ternyata sebenarnya dia tidak membutuhkan fungsi-fungsi yang semacam itu. Kalian sebagai seorang sarjana, nah kalian yang memahami kebutuhan itu. Oke, next. Nah, sehingga ketika kita ngomongin desain, ya, desain aplikasi itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sebaliknya. Bukan kebutuhan yang menyesuaikan dengan desain aplikasi. Desain yang sudah dibuat, wah nanti berarti pengguna harus bisa seperti ini. Ini yang melahirkan meme antara bug dan feature. Kalau programmernya salah ngoding, ada bug di situ, kemudian dibilang ini adalah fitur, bukan bug.
Nah, ada user experience dan desain. Desainnya dibikin macam-macam, ternyata user nggak butuh itu. Nah, ini yang membuat kita memerlukan ada analisis kebutuhan atau requirement analysis di awal. Nah, sebelum masuk ke analisis kebutuhan, kita perlu tahu sebenarnya apa yang disebut sebagai software yang berkualitas. Ada standar yang disebut dengan nama ISO IEC 9126. Ini adalah ukuran untuk kualitas sebuah perangkat lunak. Jadi ketika kalian ngoding, ketika kalian bikin aplikasi ya, nanti ini saya sampaikan dengan posisi kalian sebagai manajer. Kalian lulus, kalian punya anak buahnya yang ngoding. Nah, maka kalian harus tahu coding yang dibikin oleh si anak buah kalian itu apakah reliable. Apakah codingan tersebut itu bisa diandalkan. Jangan-jangan pakai software yang belum teruji. Jangan-jangan pakai library WebJS yang nggak tahu juntrungannya, udah mandek, tidak diteruskan lagi selama berapa tahun misalnya. Maka tidak reliable. Apakah fungsi-fungsinya sudah dicakup semua yang diminta oleh user sesuai dengan analisis kebutuhan, apakah nanti sudah sesuai dengan fungsionalitas. Nah, ini nanti melahirkan yang disebut dengan nama FR dan NFR. Apakah softwarenya bisa dipasang? Jangan-jangan ya kita mendesain sebuah sistem, kemudian ternyata softwarenya nggak bisa diinstal di tempat lain, atau misalnya sangat susah. Ya, misalnya sangat susah untuk di-maintain. Yang ngerti codingannya hanya kita sendiri. Kita mau transfer ke orang lain, jadi kalau dalam pengembangan aplikasi, misalnya dari BIG minta tolong saya dibuatkan sebuah software geoportal. Ya, kita buatkan sebuah software geoportal, kemudian kita buatkan sampai selesai dipasang, kerjaan kita nggak selesai sampai situ. Karena nanti dari BIG akan minta maintenance. Kalau misalnya nanti ada error, apakah yang bisa benerin errornya hanya saya misalnya, atau nanti dari pegawai BIG juga bisa kita ajari. Nah, ini seberapa mudah dan seberapa gampang dipahami si software tersebut. Apakah softwarenya efisien atau tidak? Softwarenya efisien atau tidak. Kalau ternyata kita hanya sekedar untuk membuat WebGIS untuk menampilkan batas desa, kemudian kita merancang sistemnya sampai harus punya server sekian giga misalnya. Padahal cukup front end website saja, nggak usah ada geoserver segala macam, udah bisa jalan karena datanya statis. Ternyata kita bikin sampai macam-macam. Nah, ini buktinya adalah tidak efisien. Dan yang terakhir, ini yang pengujian yang sering kita lakukan di Geomatika adalah usability test. Uji usabilitas, apakah desain ya antar muka, misalnya kartografi, kalau itu peta, maka desain kartografi webnya itu bisa dipahami. Apakah ketika kita memilih warna sungai itu warnanya biru dan bukan merah misalnya, apakah user bisa menangkap informasi yang ingin disampaikan oleh perancang aplikasi dengan baik dan benar atau tidak. Nah, itu namanya usability, uji usabilitas. Nah, keenam modul ini adalah modul-modul untuk pengujian perangkat lunak yang nanti di akhir ketika kita sudah selesai membuat sebuah aplikasi, kita akan menguji apakah software kita sudah reliable atau belum. Nanti ada parameternya. Nah, misalnya seperti ini parameternya. Ya, ada performa misalnya. Ini beberapa tambahan yang di luar ISO. Performa misalnya, apakah ketika kalian buka website yang kalian bikin itu lebih dari 3 detik. Kalau kalian bikin sebuah website, WebGIS misalnya, kemudian webnya itu memerlukan waktu lebih dari 3 detik untuk dibuka, ya, sampai terbuka semua, maka itu artinya performa website kalian jelek. Itu ukuran paling simpel. Kalian bikin WebGIS, menampilkan peta sebuah tempat KKN, desa, di situ ada bangunan, ada apa segala macam. Kemudian karena datanya sangat banyak, GeoJSON misalnya, kemudian kalian cemplungkan semuanya dalam bentuk front end. Cukup leaflet dan GeoJSON kalian pakai. Nah, dibuka tentu sangat lama. Karena apa? Karena GeoJSON-nya harus di-download dulu di komputer kalian. Berbeda kalau misalnya kalian rancang sistemnya tersebut, itu mengambil data dulu dari server, melakukan tiling, dipecah-pecah, ya, kemudian baru ditampilkan di klien. Sehingga ketika dibuka cepat, nggak butuh waktu lama. Nah, itu adalah contoh pengujian yang nanti bisa kalian lakukan terhadap perangkat lunak yang pengen kalian buat. Yang nanti tentang pengujian ini saya akan sampaikan secara khusus di bagian kelima. Nah, kemudian ada security, apakah aman datanya, apakah ada autentikasi yang sesuai, otorisasi, misal otorisasi itu pemberian hak yang bisa mengakses untuk menu ini, misalnya hanya admin, yang bisa mengakses untuk menu editing, misalnya adalah editor, yang bisa menampilkan data semua orang. Nah, itu nanti terkait dengan hal-hal semacam ini. Ini pengujian perangkat lunak. Saya tahu ini barangkali di luar banget dari bidang kita geodesi, benar nggak ya?
di luar bidang kita geodesi ya, apalagi kita membahas mengenai reliability, maintainability. Tapi jujur ini adalah tuntutan yang saya hadapi ya sehari-hari ketika saya mengembangkan sebuah aplikasi WebGIS dan saya ingin nanti teman-teman juga tidak kaget itu ketika lulus kemudian ditanya mengenai hal-hal semacam ini. Nah, ini ada ukuran yang lain. Kalau tadi kita menggunakan ISO, kemudian ada ukuran kualitas software yang lainnya sebenarnya hampir sama. Ada SIS, software quality measure. Nah, ini ada contoh-contohnya, saya nggak perlu jelaskan semua ya. Intinya ada yang disebut dengan nama reliability, security, efficiency, maintainability, dan size. Misalnya kalian bikin aplikasi Android, ukurannya ternyata sampai 100 mega, padahal fungsinya hanya menampilkan 1 peta desa doang. Nah, kok bisa seperti itu? Artinya kalian harus melakukan pengujian agar ukuran softwarenya lebih kecil. Nah, dari kualitas-kualitas software ini kemudian kita bisa menyusun ketika kita ketemu Pak Lurah misalnya. Pak Lurah manggilnya apa kalau anak KKN? Calon mantu, kira-kira saya pengen dibuatkan sebuah WebGIS yang menampilkan bangunan seluruh desa saya, ya, peta desa. Itu kemudian nanti diklik di bangunannya itu muncul atribut siapa yang tinggal di situ, gitu. Apakah dia keluarga miskin, apakah dia ada berapa orang yang tinggal di situ dalam satu kakak, misalnya ada berapa kakak, kemudian misalnya ya informasi-informasi atribut terkait dengan bangunan tersebut, ya, bangunannya dari kayu atau dari apa. Nah, itu adalah salah satu contoh business requirement. Business requirement itu adalah deskripsi produk yang pertama kalian peroleh gambaran umum ketika kalian ketemu dengan klien. Kalian ketemu klien, wah Mas, bisa nggak saya dibikinin WebGIS seperti ini? WebGIS-nya apa ya? Pokoknya bisa gini. Nah, itu adalah business requirement. Nah, ini adalah level paling tinggi, artinya paling abstrak. Ya, paling abstrak. Kita belum bisa mendefinisikan sebenarnya nanti sistem itu harus bisa bikin apa saja. Nah, itu kemudian kita perdalam menjadi user requirement. Jadi business requirement ini ketika ketemu klien pertama kali, user requirement itu ketika kalian pengen membangun aplikasinya, kira-kira apa sih yang dia butuhkan? Kenapa dia butuh menampilkan aplikasi yang bisa memanggil atribut? Jangan-jangan ada cara lain yang lebih efisien kalau bukan diklik menampilkan informasi misalnya, tetapi muncul di tabel atribut, nah, misalnya. Atau bagaimana? Jangan-jangan dia nggak butuh WebGIS itu, jangan-jangan hanya butuh tabel saja. Nah, ini kalian perdalam di bagian user requirement. Jadi melihat bagaimana point of view dari user ketika nanti dia membuka aplikasinya, tujuannya apa, kemudian input dan outputnya. Input dan output itu maksudnya ketika si user menggunakan aplikasi ini, maka dia membutuhkan klik-klik di mana misalnya, kemudian outputnya itu apa yang nanti dia peroleh, informasi apa saja yang akan dia peroleh dari website yang kita kembangkan. Ini namanya user requirement. Nah, yang terakhir adalah yang paling detail, yang disebut dengan nama system requirement. Nah, inilah yang membuat nanti sebuah sistem itu menjadi cukup detail. Contohnya apa? Contohnya gini. Tadi Pak Lurah menyampaikan, saya pengen membuat sebuah WebGIS yang menampilkan informasi penduduk di sebuah desa, penduduk di desa saya. Maka itu adalah sebuah business requirement. User requirement-nya adalah nanti kalian bisa deskripsikan bahwa si pengguna website ini nanti siapa? Pengguna website ini nanti adalah warga desa. Oh, berarti nanti perlu ada login. Perlu ada login karena perlu ada autentikasi. Karena apa? Karena jangan sampai agar warga desa yang lain, orang yang kebetulan masuk ke website tersebut kemudian bisa melihat seluruh datanya misalnya. Nah, itu harus bisa kalian terjemahkan ketika kalian diskusi pertama kali dengan pemberi kerjaan. Nah, terakhir adalah sistem requirement. Wah, berarti kalau saya butuh login, maka saya nggak bisa pakai front end development. Saya butuh server yang bisa login. Misalnya saya pakai Django. Nah, pakainya apa ya? Apakah pakai Django? Apakah perlu GeoServer? Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem requirement. Nah, jadi seorang developer ketika dia ketemu klien, diskusi pertama kali dengan klien, oh bahwa saya nanti butuh software seperti ini, sudah terbayang di kepalanya. Itu nanti bahwa, wah saya nanti butuh server. Bapak kira-kira punya server atau enggak di desanya? Wah ternyata saya enggak butuh server, saya cukup butuh domain. Bapak apakah sudah ada domain di desanya? Nah ini adalah rancangan yang harus kalian buat. Jujur ini enggak coding sama sekali, Ya. Kalian cukup gambar-gambar, kalian biasanya kalau saya coret-coret itu, oh ini kebutuhannya seperti ini.
Ya terserah kalian. Kalau yang suka gambar ya silakan gambar. Kalau yang suka membayangkan silakan dibayangkan. Tapi yang penting adalah kalian bisa mewujudkan dari business requirement menjadi sebuah sistem requirement. Apa yang dibutuhkan oleh sistemnya. Sehingga sistem ini bisa berjalan. Nah, sistem requirement dibagi menjadi dua. Ada yang namanya fungsional, ada non-fungsional. Nah, fungsional itu adalah terkait dengan fitur-fitur produk. Fitur-fitur produk. Contohnya tadi, softwarenya harus bisa autentikasi. Oh, berarti saya butuh sebuah sistem yang mampu melakukan autentikasi. Ada login. Login itu butuh basis data. Nah, berarti butuh basis data. Itu adalah fitur dari sebuah produk. Kemudian produk properties. Oh, kalau butuh basis data, artinya security-nya. Nah, security-nya harus aman. Gampangannya gini, NFR itu adalah yang sesuai dengan di sini. Performance, usability, security, portability, maintenance, bla bla bla. Ini yang disebut dengan nama non-functional requirement, kecuali yang functionality ya. Non-functional requirement. Usability, apakah softwarenya nanti bisa dipakai? Security, apakah softwarenya aman? Ini NFR. Nah, functionality itu terkait dengan detail yang tadi disampaikan oleh pengguna pada saat kalian melakukan analisis untuk user requirement. Sampai di sini bisa dipahami? Ternyata lebih lama dari yang saya perkirakan. Sorry. Ada pertanyaan? Pak Duni pengen istirahat. Ya, jadi ini FR dan NFR. Saya berikan contoh kemarin di buku yang kalian pelajari ya di ilmu geoinformatika yang saya berikan rujukan kepada teman-teman. Ada contoh seperti ini. Ada yang disebut dengan nama functional requirement, kebutuhan fungsional. Nah, ada kebutuhan non fungsional. Kita lihat contohnya. Ketika kalian mendeskripsikan kebutuhan pengguna, saya lupa nyampaikan. Di sini ya, biasanya kalau kalian kebutuhannya misalnya dapat proyek langsung dari sebuah perusahaan misalnya, maka biasanya kalian langsung dapat sistem requirement yang disebut dengan nama functional requirement. Di mana? Di KAK. Saya berikan contoh untuk KAK. Ini saya rekam ya. Oh, nanti saya potong deh bagian ini. Tolong jangan di-share kemana-mana. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian dapat KAK ya, kerangka acuan kerja untuk pembangunan aplikasi atau pembangunan web.js, maka di situ akan ada fitur-fitur yang diminta oleh si pengguna. Ini salah satu contoh saya berikan. Contoh fiturnya seperti ini. Sorry. Nah, ada cakupan fitur yang akan dimiliki oleh pengguna, oleh aplikasi tersebut. Aplikasi dapat melakukan bla bla bla, aplikasi dapat melakukan ini, aplikasi dapat melakukan transformasi koordinat, ya, ekspor ke DSF, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bukan lagi business requirement, bukan lagi user requirement, tapi ini adalah sebuah sistem requirement. Jadi sudah mendetil ke fungsi-fungsi aplikasi. Nah, inilah yang disebut dengan nama functional requirement. Nah, nanti untuk tiap fitur yang diminta di sini kalian buat kodenya. Ada kodenya FR01 functional requirement 1 sampai ke, kalau di sini diminta sampai ke 23, berarti ada FR23. Fungsi ke 1, 2, 3 sampai ke 23 kalian buat daftarnya seperti ini. Namanya apa, deskripsinya apa. Ini adalah sebuah contoh functional requirement. Kemudian non-functional requirement, saya belum bikin. Non-functional requirement adalah sama, ya kurang lebih ada kodenya, tapi tidak harus terkait langsung dengan functional requirement. Kalian masukkan parameter. Parameter ini dapatnya dari mana? Dari ini, ukuran kualitas software, misalnya maintainability. Nah, apakah softwarenya nanti kan misalnya contoh yang di sini saya diminta untuk bikin ini dalam bentuk plugin QGIS. Apakah softwarenya nanti ini bisa diakses oleh orang lain? Seberapa sulit menginstalnya misalnya. Nah, ini masuk ke parameter accessibility. Nah, ini contoh FR dan NFR, functional requirement dan non-functional requirement. Nah, ini yang harus kalian buat di awal ketika kalian mendesain yang disebut dengan nama kebutuhan sistem. Nah, gimana cara mendesainnya? Nah, kalian tentu tidak membuat seperti tadi ya. Syukur-syukur kalau yang meminta sistem itu paham seperti ini. Jadi langsung dalam bentuk pembangunan aplikasi fungsinya ini. Nah, ini kalau beruntung. Kalau enggak, maka kalian terkadang perlu melakukan analisis user
requirement melalui proses yang disebut dengan nama brainstorming. Nah, apa itu brainstorming? Brainstorming itu kalian membuat kuesioner, ya, kalian bikin pertemuan dengan klien kalian. Sebenarnya ini loh yang kita butuhkan. Masalah yang kalian pengen selesaikan melalui WebGIS ini itu adalah ini. Kalian perlu sebuah informasi sistem di mana warga itu dapat melihat atribut yang ada di desanya, bahwa nanti untuk memudahkan keperluan penyaluran bantuan misalnya, untuk monitoring kalau misalnya ada bencana dan lain sebagainya. Nah, itu seringkali tidak muncul ketika kalian melakukan wawancara pertama dengan klien, sehingga kalian perlu melakukan analisis kebutuhan. Nah, apa contoh analisis kebutuhan di sini? Ya, melalui metodenya. Ada salah satu contoh yang disebut dengan nama diagram affinity atau KJ method, ya, Kawakita Jiro. Kawakita Jiro ini adalah caranya seperti ini. Kalian buat tahu kertas yang kecil-kecil, yang warna-warni itu, ada yang merah, kuning, hijau yang bisa ditempel. Nah, apa namanya? Sticky note. Kalian pakai sticky note, ya, kalian pakai sticky note. Kemudian kalian bagikan ke pengguna, ke calon pengguna. Misalnya kalau di kampung berarti kalian ngundang warga. Ini udah lumayan dapat jam kerja ini. Kalian ngundang warga, kemudian dari warga tersebut kalian minta warga itu untuk menuliskan fungsi sistemnya nanti bisa apa saja. Ya, jadi fungsinya nanti bisa apa saja. Mereka nulis di situ. Ya, sistem nanti harus bisa begini. Saya pengen WebGIS-nya nanti bisa ini. Nanti diklik ini muncul ini dan seterusnya. Oh, nanti ada informasi siapa yang duda, siapa yang janda, misalnya anaknya berapa, misalnya. Nah, nanti itu dimasukkan ke dalam sini. Ini disebut dengan nama label. Kemudian dari hasil analisis ini semuanya kalian yang melakukan pengelompokan, atau biasanya warga juga bisa kita minta untuk melakukan grouping. Apa maksudnya grouping? Grouping itu dari tiap sticky note yang ada dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Oh, ini adalah kesamaan mengenai keamanan. Oh, ini kesamaan mengenai informasi yang harus muncul. Oh, ini kesamaan mengenai antar muka. Oh, ini tentang apa. Kalian kelompokkan semua ini, kemudian barulah kalian mendapatkan hubungan antar masalah di satu topik yang sama. Jadi masalah-masalah yang ada di topik ini kalian hubungkan dengan grafik misalnya atau chart, mungkin ada yang sama, ada yang duplikat, kalian hapus. Nah, kemudian dapatlah kalian sebuah penjelasan umum ya, mengenai tadi sistem requirement dan user requirement. Nah, ini adalah user requirement, karena yang menerjemahkan ke sistem requirement nanti kalian. Kebutuhan-kebutuhan pengguna, daftar fungsi yang harus kalian buat. Baru nanti kalian terjemahkan ke sistem requirement. Oh, kebutuhannya nanti membuat aplikasi seperti ini dan seterusnya. Nah, bisa dipahami saya kira. Ini kalau metodenya offline. Kalau online, kalian bisa pakai seperti ini. Ada tool yang disebut dengan nama salah satunya Miro. Ya, salah satunya Miro. Nanti dari sini kalian bisa buat, saya tunjukkan beberapa template untuk brainstorming. Ya, untuk pertemuan online. Ini kayaknya. Nah, nanti di sini ada namanya brainstorming, ada meeting, workshop. Nah, di sini ada banyak metode, saya juga nggak hafal. Ini ada namanya affinity diagram. Kalian bisa pakai sticky note, ya, sticky note kemudian dikelompokkan ke kelompok-kelompok tertentu, ya, kemudian bisa diwujudkan menjadi functional requirement. Atau kalian juga bisa bikin mind map. Terserah metodenya. Intinya adalah bahkan kalian bisa pakai hanya sekedar form, ya, Google Form, gitu. Kemudian berikan pertanyaan ke mereka, apa yang dibutuhkan. Nah, selain metode ini nanti ada metode-metode yang lain yang kurang lebih sama. Ada namanya diagram relasi. Kita cari sebenarnya pokok masalahnya di mana. Kemudian ini yang kita desain aplikasi kita berdasarkan pokok masalah ini. Karena boleh jadi user mendeskripsikan sub masalah, itu masalahnya bukan yang itu sebenarnya. Nah, tapi kita perlu nyari masalah yang harus kita selesaikan di sistem tersebut. Nah, ini contohnya, nanti silakan dicari di internet banyak. Kemudian ada yang disebut dengan nama tree diagram. Ya, misalnya kita mengidentifikasi bukan dari masalahnya, tapi dari dampak masalahnya. Contohnya adalah dampak dari desa itu tidak punya sistem informasi, itu adalah penyaluran bantuan sering terhambat. Nah, penyaluran bantuan terhambat itu kira-kira inti masalahnya apa? Kalian cari informasi mengenai bantuan yang penerima bantuan yang pasti itu tidak ada. Nah, sehingga dari situ kemudian kalian turunkan menjadi masalah-masalah lain. Nah, ini yang disebut dengan nama diagram pohon. Dari inti masalah nanti turun menjadi akar masalah, kemudian ke serabut masalah. Nah, ini adalah user requirement dan
ini adalah user requirement. Bagian bawah ini, serabut-serabut masalah dan akar masalah, kalian terjemahkan menjadi user requirement. Baru kemudian kalian bikin sistem desainnya. Saya berikan satu contoh untuk user requirement. Ini adalah proyek yang dulu pernah diperoleh di kampus kita tahun 2015-2016 tentang pengembangan aplikasi pelaporan kebakaran gambut di Pulau Padang. Ya, sedikit background, ini kalian tahu ini siapa? Pak Trias. Jadi Pulau Padang ini di Riau. Ada yang dari Riau? Atau sedang di rumah? Ada ya? Ya, ada yang dari Riau? Enggak ada. Oke, jadi Pulau Padang ini satu pulau yang seluruh pulaunya itu adalah dari gambut. Seluruh pulaunya, tanahnya nggak ada tanah, tanahnya itu tanah gambut. Jadi kalau kalian lari-lari di sini itu bunyinya bong bong bong. Nah, Pulau Padang ini seluruh pulaunya adalah dari gambut. Kayaknya dari endapan ya sekian ratus tahun yang lalu dari berbagai sungai yang ada di Sumatera. Karena dia dari gambut, ya seluruh airnya ini adalah air gambut. Kemudian pepohonan yang bisa tinggal di situ juga adalah pohon-pohon gambut. Maka dia sangat rentan terhadap kebakaran. Bayangkan kalau lahan gambut kering, orang buang puntung rokok aja bisa jadi kebakaran sehebat ini. Ini tahun 2014 kalau nggak salah. 2013-2014. Nah, sehingga begitu terbakar karena dia gambut, begitu terbakar maka tanahnya turun. Dan Pulau Padang itu mengalami deformasi penurunan muka tanah itu sekitar hampir 1 meter setengah meter tiap tahun. 60 cm atau berapa. Karena ada kebakaran ini. Jadi ada kemungkinan di tahun 2000 sekian itu Pulau Padang akan hilang. Ya, padahal kalau kita lihat di peta ini selain Pulau Padang, Pulau Bengkalis ini dia berbatasan langsung dengan Singapura. Sehingga batas negara kita akan berubah kalau Pulau Padang ini hilang. Nah, kemudian maka kita diminta waktu itu untuk mendesain sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk monitoring kebakaran. Alasannya kenapa? Karena ternyata sistem monitoring kebakaran yang ada di sini itu tidak bagus, tidak reaktif. Karena api gambut itu menyebar cepat sekali. Begitu satu puntung rokok dibuang itu dalam 2 atau 3 jam hutan habis. Ya, dalam 2 atau 3 jam hutan habis. Sudah menjadi kebakaran yang sangat besar seperti ini. Sehingga reaksinya butuh cepat. Nah, sistem yang kita punya untuk early warning yang ada di sana itu sangat terbatas karena nggak ada sinyal internet nggak ada. Jadi yang ada kita hanya mengandalkan dari data satelit, hotspot satelit. Sedangkan hotspot satelit itu resolusinya rendah 2 km persegi. Kalau kita tahu ada kebakaran di satu lokasi, maka kita butuh secara lebih detail lokasinya tepatnya di mana. Karena kalau radius 2 km kita masih apalagi di tengah hutan ya kita masih cari-cari titiknya yang mana. Pemadam kebakaran datang belum tentu sampai ke lokasi yang pas. Kemudian ada false report karena boleh jadi pernah ada kasus ya satu desa di pulau sebelah itu bakar-bakar masak-masak setelah Lebaran kalau nggak salah. Satu kampung kumpul semua itu asapnya ternyata dilaporkan sebagai hotspot. Datang pemadam kebakaran ke situ. Nah, butuh yang disebut dengan nama ground truth verifikasi. Ada data pelaporan di lapangan. Ya, ada orang yang memonitor. Nah, maka di sana kemudian dibentuk yang disebut dengan nama MPK, Masyarakat Peduli Kebakaran. Yang tugas mereka itu adalah untuk monitoring kebakaran ini. Nah, sayangnya monitoring kebakaran itu belum ada sistem yang baik gitu. Mereka misalnya MPK itu monitoring kebakaran kalau misalnya mereka patroli gitu. Padahal daerah yang harus dicakup sangat luas. Mereka nggak bisa mencakup daerah tersebut. Kemudian mereka juga harus bekerja. Jadi nggak bisa setiap waktu ada di lokasi. Nah, ini kemudian dibuat ini Pak Trias yang bikin contoh tree diagram gitu, untuk menganalisis sebenarnya gap-nya di mana, gitu. Solusinya apa, kebutuhannya, requirement-nya apa. Nah, kita butuh deteksi, sebuah teknologi deteksi bukan hanya dari atas itu tapi juga dari bawah untuk memastikan itu bahwa kebakaran hutan di sana itu benar-benar kebakaran dan kemudian bisa direspon dengan cepat. Nah, itu intinya. Nah, itulah sebuah business requirement, kebutuhan bisnis. Secara umum, kita mendefinisikan itu bahwa kita perlu sebuah sistem yang mampu memonitor secara detail dari titik-titik api yang ada di sana, kemudian melaporkannya dengan cepat. Ya. Datanya dari mana? Dari
verifikasi dari data yang ada di satelit. Ini yang waktu itu kita desain tahun 2015-2016. Nah, sehingga kita buat sebuah aplikasi, ya, kita terjemahkan kebutuhan tadi business requirement menjadi user requirement. Ya, waktu itu kita adakan wawancara ya dengan pengguna, apakah pengguna biasa menggunakan HP misalnya. Oh iya ada, untuk MPK itu ada 1 HP. Karena di sana warganya nggak pakai HP kebanyakan. Mereka ke ladang itu HP-nya ditinggal. Kemudian kira-kira kalau terjadi kebakaran butuh apa? Oh nanti butuh foto karena kita perlu memastikan bahwa itu adalah benar-benar api dan bukan asap, bukan asap hasil orang bakar-bakar misalnya. Kemudian kita juga perlu ya setelah wawancara dengan sistem dengan kewenangan yang lain. Oh ternyata kita perlu verifikasi dari hotspot daripada nanti orang tidak punya acuan gitu untuk mencari kebakaran, maka kita perlu verifikasi hotspot. Nah, sehingga dibuat secara garis besar kebutuhan sistem seperti ini. Kita butuh sebuah aplikasi yang mampu menggabungkan data-data dari kebakaran di dunia nyata, dari laporan orang, kemudian dari verifikasi hotspot, kemudian dari sosial media. Nah, setelah itu kita detailkan user requirement dan hambatan-hambatannya. Di sana nggak ada internet, kemudian kita butuh near real time. Nggak ada internet, tapi kita butuh laporan secara real time. Begitu ada kebakaran, si MPK harus bisa langsung melaporkan ada kebakaran. Bagaimana caranya? Nah, itu yang menjadi tantangan waktu itu. Kemudian socio-cultural challenge. Warga nggak suka kalau misalnya ada campur tangan ya terkait dengan kebakaran. Ceritanya panjang. Kalau kalian searching di internet aksi jahit mulut, nah itu nanti akan nyambung ke sini. Kemudian areanya sangat-sangat luas ya. Saya lupa luasnya Pulau Padang berapa, tapi sangat luas gitu sehingga kita nggak bisa menyuruh si MPK untuk langsung datang ke lokasi kemudian Pak silakan dipadamkan kebakarannya. Nah sehingga kemudian kita buat konsep aplikasi secara umum. Kalau misalnya kondisinya offline ganti ke SMS. Kalau nggak ada sinyal di sana ya ganti ke SMS. Meskipun ini juga ada kesulitannya waktu itu. Ganti ke SMS, laporannya nggak lagi melalui aplikasi, tapi dikirim dalam bentuk SMS, kemudian diterjemahkan oleh server. Nah, ini desain yang waktu itu kami buat untuk menerjemahkan kebutuhan yang ada di sana. Ini desain secara umum, dan ini diperoleh dari requirement yang tadi dibuat di awal tentang hasil dari wawancara ke warga yang ada di sana. Nah, kemudian kita buat strateginya seperti ini. Ada offline data collection, ya. Kemudian ada sistem requirement. Oh, aplikasinya nanti fiturnya harus bisa ini. Ya, ada user profile, ada statistik, ada dashboard, ya, dan lain-lain. Kemudian barulah diwujudkan dalam bentuk desain. Nah, ini adalah desain pertama. Oh, sistemnya nanti harus bisa seperti ini. Nah, tentang desain ini akan kita bahas di video yang lain. Jadi teman-teman kemarin ini adalah bagian dari kedua yang saya minta di tugas. Ya, kalian membuat sebuah desain, sebuah sistem, diantaranya banyak diagram di situ. Ya, banyak diagram di situ. Ini contohnya adalah DFD, data flow diagram. DFD itu bebas format. Jadi kalian membuat sebuah sistem yang menjawab kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah disampaikan. Nah, baru kemudian kalian bikin prototip dan lain sebagainya. Yang itu akan saya sampaikan di bagian yang lain. Dan intinya analisis kebutuhan itu diperlukan karena seringkali seorang programmer itu nggak bisa menerjemahkan kebutuhan dari pengguna dan pengguna itu juga tidak bisa menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Sehingga kita perlu mempertemukan kedua hal tersebut melalui analisis kebutuhan. Nah, setelah itu baru kita tuangkan dalam bentuk desain aplikasi, kita buat desain antar muka, kemudian terakhir kita bangun aplikasinya menggunakan metode pembangunan aplikasi yang benar dan baik. Iya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Barangkali ada yang belum bisa absen? Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau kalau nanti ada pertanyaan yang pengen dijawab minggu depan, silahkan disampaikan di Slido. Ini di Slido ini nanti kalau kalian mau menanyakan dari apa yang saya berikan untuk tugas, silakan. Silakan nanti disampaikan di sini, kemudian
Kalau misalnya ada yang perlu lebih detail bisa langsung WA ke saya. Ya, saya kira demikian untuk kuliah kita. Mohon maaf agak lama ya, lama banget. Saya cukupkan. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.